Selamat datang di era Jokowi, di mana keajaiban infrastruktur, janji dipertanyakan, gaya santai jadi trademark kepemimpinan, dan drama politik menjadi tontonan utama. Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, hari yang bersejarah bagi Indonesia karena melahirkan seorang presiden yang suka membuat gebrakan dan bikin heboh dengan gaya santainya. Kemudian lahir di Surakarta berarti sudah terbiasa dengan suasana keraton dan sekarang malah jadi raja-raja kecil di Jakarta atau malah di Indonesia. Ia berasal dari keluarga sederhana dan masa kecilnya diwarnai dengan kesulitan ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai penjual kayu dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Jokowi sudah terbiasa hidup sederhana dan bekerja keras membantu orang tuanya. Masa kecil yang penuh dengan kayu-kayu, bukan hanya kayu bakar, tapi juga kayu untuk membangun masa depan Indonesia. Jadi, sejak kecil Jokowi sudah tahu bahwa kayu itu penting, dan sekarang dia membangun Indonesia dengan infrastruktur yang kuat. Dan ibunya yang super multitasking, selain jadi ibu rumah tangga, juga jadi pelatih mental anaknya untuk menjadi presiden masa depan. Keluarga sederhana, masa depan besar. Siapa sangka anak penjual kayu bisa jadi presiden. Dan mungkin karena sering membantu orang tua, Jokowi jadi punya pengalaman yang cukup untuk menghadapi tantangan sebagai presiden. Jadi sejak kecil Jokowi sudah tahu bahwa hidup itu harus kerja keras dan sekarang dia membuat Indonesia kerja keras juga dengan proyek-proyeknya. Jokowi menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Solo, kota yang penuh dengan budaya. Mungkin disitulah Jokowi belajar jadi pemimpin yang ia kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1985. Mungkin itu tahun di mana dia menanam benih kesuksesan dan sekarang sudah tumbuh menjadi pohon besar, yaitu presiden. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan kayu, lalu merintis usaha mebel sendiri. Dari usahanya itu, Jokowi dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang furnitur ekspor. Dari kayu ke istana, Jokowi sepertinya tahu cara mengolah kayu jadi tahta. Furnitur ekspor sukses. Sekarang mengeksportir harapan ke seluruh negeri. Semoga tidak retak. Tahun 2005, Jokowi terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai wali kota Surakarta. Kepemimpinannya dikenal dekat dengan rakyat, transparan dan inovatif. Ia berhasil mengubah wajah Solo menjadi kota yang lebih tertata dan terbuka terhadap budaya serta wisata. Jokowi terjun ke politik mungkin karena ingin membuktikan kalau kursi presiden lebih empuk daripada kursi furnitur. Wali kota Solo yang dekat dengan rakyat mungkin karena dia tahu cara menjual wajah baru Solo dengan harga yang bersahabat. Jokowi berhasil mengubah Solo mungkin karena dia punya desain kepemimpinan yang tepat, atau mungkin karena dia punya tukang yang rajin. Dari furnitur ke politik, Jokowi sepertinya tahu cara merakit citra yang baik, walaupun kadang kayunya agak bengkok. Pada tahun 2012, Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi maju sebagai gubernur DKI mungkin karena ingin membuktikan bahwa kursi gubernurnya lebih nyaman daripada kursi furnitur buatannya dulu. Dari Solo ke Jakarta, Jokowi sepertinya ingin merombak Jakarta jadi lebih fungsional, seperti furnitur buatannya yang minimalis. Jokowi di Jakarta mungkin ingin membuat Jakarta lebih rapi, seperti furnitur yang dia buat. Tapi tantangannya lebih besar daripada sekedar menghaluskan kayu. Jokowi lupa, Jakarta bukan Solo.
dan warga Jakarta bukan pelanggan furnitur. Gubernur Jokowi membawa sentuhan baru untuk Jakarta. Semoga tidak hanya mengecat saja, tapi juga mengubah dari dalam. Terobosan Jokowi di Jakarta, kartu sehat buat warga yang sehat, sistem transportasi yang bikin macet, transportasi jadi lebih tertib kalau tidak macet. Belusukan buat cari selfie spot, atau belusukan buat ketemu warga yang lagi demo. Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 dan berhasil memenangkan pemilu. Jokowi jadi presiden mungkin beliau ingin membuat Indonesia seperti furnitur buatannya. Kuat, rapi, dan bikin iri tetangga. Tapi yang ada malah Indonesia jadi kayak meja yang nggak stabil. Terus Jokowi sibuk cari baut buat memperbaiki. Atau kayak rumah yang penuh renovasi dan Jokowi jadi mandor yang nggak pernah istirahat. Ia kembali terpilih pada 2019 untuk periode kedua. Dan sekarang beliau bisa membuktikan kalau Indonesia bisa bertahan tanpa tidur nyenyak selama 5 tahun lagi. Dan beliau bisa menikmati fasilitas istana yang lebih baik, tempat tidur yang lebih empuk, tapi kebijakan yang lebih susah tidur. Dan beliau kembali terpilih untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa jadi lebih menarik dengan drama politik yang lebih seru. Jadi Presiden Jokowi fokus bangun infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pemerataan pembangunan. Mungkin karena beliau ingin semua warga Indonesia bisa menikmati jalan tol yang mulus, birokrasi yang tidak terbelit-belit, dan membangun bangunan yang tidak hanya di Jakarta. Jokowi presiden dan sekarang beliau jadi tukang bangunan. Bangun jalan, jembatan, dan bandara. Semoga tidak lupa bangun jembatan penghubung antara janji dan kenyataan. Karena itu yang paling sulit dilalui Jokowi. Jokowi presiden, dan sekarang beliau punya furnitur terbesar di Indonesia. Kursi presiden. Tapi sayangnya kursi itu lebih sering diduduki oleh menteri yang suka debat daripada Jokowi sendiri. Dan sekarang beliau harus belajar cara membersihkan kursi itu dari noda. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi massal. Namun ia juga menghadapi tantangan termasuk pandemi COVID-19, krisis global, dan dinamika politik dalam negeri. Dan sepertinya Jokowi kini memiliki pengalaman berharga, cara menghadapi krisis sambil tetap tersenyum dan tidak pingsan. Dan kini beliau tahu bahwa resep mengatasi krisis adalah dengan menambah dosis kesabaran dan mengurangi dosis harapan rakyat. Hingga tahun 2024, Jokowi tetap menjabat sebagai presiden sampai Oktober. Dan mungkin juga beliau sedang memikirkan cara untuk membuat rakyat Indonesia tidak bosan dengan wajahnya di TV. Namanya dikenal luas sebagai simbol pemimpin yang sederhana, bekerja keras, dan berorientasi pada hasil warisan kebijakannya akan terus dibahas dalam sejarah Indonesia modern. Jokowi begitu sederhana sampai-sampai beliau rela menggunakan mobil SMK dan mempromosikan produk dalam negeri. Dan mungkin juga beliau makan nasi goreng untuk setiap kali sarapan, makan siang, dan makan malam. Jokowi pemimpin yang berorientasi pada hasil, terutama hasil pembangunan infrastruktur yang membuat kita semua kagum dengan jalan tol yang panjang dan lurus. Dan mungkin suatu hari nanti Jokowi akan menjadi simbol pemimpin yang berhasil membuat rakyat Indonesia hafal dengan wajahnya. Walaupun tidak semua hafal dengan kebijakannya. Dan warisan kebijakannya akan terus dibahas dalam sejarah Indonesia modern, terutama debat tentang apakah beliau lebih sering selfie atau bekerja.
Dan sepertinya Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh yang paling banyak dipoto dan diunggah di media sosial, melebihi popularitas influencer. Dan warisan kebijakannya akan terus dikenang, terutama saat rakyat Indonesia mengenang kembali bagaimana beliau mengubah Indonesia menjadi lebih instagramable. Dari bayi mungil di Solo yang mungkin dulu cuma mikirin ASI dan popok, kini Jokowi jadi orang nomor satu di Indonesia. 2 periode pula. Siapa sangka anak tukang kayu ini malah jadi arsitek pembangunan Indonesia. Dari belusukan ke gang sempit sampai manggung bareng Metallica. Hampir. Perjalanan hidupnya penuh dengan kejutan dan meski rambutnya makin putih, gayanya tetap santai, jaket bomber, sepeda lipat, dan senyum tipis khasnya. Kalau hidup ini film, Jokowi adalah bintang utamanya. Genrenya campur, drama, aksi, dan kadang-kadang komedi. Tamat. Belum. Siapa tahu habis ini beliau buka channel YouTube Ngopi Bareng Jokowi. Stay tune.